Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang kerja migran Indonesia yang sudah tidak mau lagi kembali ke Malaides. Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Pengasas dan pengarah urusan India Gate Restaurant, Saravanan Subramanian memaklumkan permohonan kebenaran kepada kerajaan bagi membawa masuk pekerja asing dalam sektor restoran telah dilakukan, namun masih tiada perkembangan diterima. Katanya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma dan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia Primas telah membuat permohonan bagi menampung kekurangan 25,000 tenaga kerja dalam sektor restoran sejak tahun-tahun sebelum ini lagi. Sekarang yang kes ini sudah terlalu serius. Kalau sekiranya kerajaan tak mau buka yang permit ini, kita memanglah kena gulung tikar. So tak boleh lagi nak bernafas lah. Ini kita sudah minta banyak kali jumpa ramai orang dalam KDN. So dia orang panggil kita tunggu dari tahun lepas, dari bulan Jun. So dia kata nak buka lain bulan. Sekarang sudah 10 bulan lah, hampir 1 tahun proses ini tak jadi. So kerajaan pun tak faham apa masalah kita menghadapi sekarang. Pada masa sama, Saravanan memaklumkan pihaknya turut cuba menggajikan pekerja tempatan dan menyediakan pelbagai inisiatif dengan peruntukan sendiri untuk melatih, menyediakan gaji yang berpatutan serta kemudahan tempat tinggal. Namun daripada 60 yang menghadiri orientasi tersebut pada 4 bulan lepas, kini hanya tinggal seorang saja yang masih kekal bekerja dengannya. Untuk itu, beliau mengakui bahawa pelbagai alternatif sudah pun diambil, namun ia tetap tidak memenuhi keperluan mereka dalam mempunyai tenaga kerja yang secukupnya. Saravanan menyuarakan juga kebimbangan sekiranya hal ini berlarutan, maka lebih banyak restoran terpaksa menutup operasi kerana ramai peniaga yang berhutang dengan bank bagi meneruskan kelangsungan perniagaan dan tidak mampu untuk membayar kos-kos sedia ada. Saya ingin ungkapkan satu pernyataan yang merupakan sebuah kenyataan, yaitu bertahun-tahun Malaides memanfaatkan dan menikmati tenaga kerja Indonesia. Tapi selama bertahun-tahun itulah mereka lupa untuk menghargai. Itu salah satu hal yang menyebabkan pekerja migran Indonesia, tenaga kerja Indonesia enggan untuk kembali ke Malaides. Saat tenaga kerja Indonesia tidak ingin lagi bekerja di Malaides, akhirnya Malaides sadar bahwa sebenarnya mereka tidak sekuat itu. Kenapa? Karena seperti di sektor perkebunan, mungkin bahasa mereka perladangan, mereka mengalami kerugian sampai puluhan miliar ringgit karena banyak hasil-hasil kebun yang tidak dipanen karena tidak memiliki pekerja yang terampil. Kemudian dari sektor properti juga banyak pekerjaan infrastruktur yang terganggu. Bahkan ada pekerjaan yang ditunda karena tidak ada pekerja profesional, tidak ada pekerja terampil dari Indonesia. Kemudian seperti di sektor retail, di sektor perhotelan, di sektor restoran, juga mereka sangat kekurangan pekerja terampil. Kemudian juga untuk sebagai asisten rumah tangga juga mereka kesulitan. Saat ini aplikasi pencarian asisten rumah tangga itu dipenuhi oleh warga Malaides untuk mencari asisten rumah tangga. Jadinya kalaupun ada, mereka harus bayar lebih mahal. Tentunya ini membuat Malaides semakin sadar, semakin memahami bahwa
mereka sangat butuh pekerja Indonesia. Tapi seperti saya ungkapkan di awal bahwa mereka lupa untuk menghargai dan bahkan mereka cenderung bertahun-tahun diwariskan dari generasi ke generasi, Malaides selalu saja menghina dan merendahkan Indonesia. Saat ini Malaides memasukkan pekerja dari Bangladesh, dari saudara serumpunnya. Tapi sayangnya ternyata pekerja Bangladesh tidak mampu menggantikan skill-skill, tidak mampu menggantikan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja-pekerja Indonesia. Alasan lain yang menjadikan kerja Indonesia tidak mau lagi kembali ke Malaysia adalah bahwa Malaysia tidak memiliki sistem perlindungan yang baik. Bahkan terkesan sistem itu sengaja dibuat tidak baik agar mudah untuk dipermainkan. Agar agen-agen di sana bisa mendatangkan pekerja-pekerja Indonesia secara ilegal. Mereka memang membentuk itu agar ilegal. Jadi karena datangnya ilegal, jadi mudah untuk ditipu, mudah untuk dibayar murah. Nah, itu memang sistem yang selama ini terjadi. Tapi saat ini pemerintah Malaysia justru datang ke Indonesia untuk membahas permasalahan ini. Mereka berusaha mencoba agar pekerja Indonesia bersedia kembali bekerja ke Malaysia. Namun, BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja sudah tegas menyatakan bahwa Malaides harus bisa memenuhi standar perlindungan. Jika Malaides tidak bisa memberi jaminan akan standar perlindungan bagi pekerja Indonesia, maka Indonesia lebih memilih untuk tidak mengirim pekerjanya ke Malaides. Jadi saat ini bola ada di tangan pemerintah Malaides. Apakah mereka benar-benar mampu membuat sistem yang bisa menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia? Saat ini banyak sekali negara-negara yang meminta pekerja migran Indonesia untuk datang ke negaranya dan bekerja di negaranya. Contohnya seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, bahkan Jerman. Jerman sudah datang langsung ke Indonesia untuk meminta didatangkan pekerja migran dari Indonesia, terutama dari sektor keperawatan. Dan kerjasama yang diajukan Jerman adalah kerjasama bilateral, maksudnya dari pemerintah ke pemerintah. Tentunya yang paling populer sebagai tujuan tenaga kerja Indonesia saat ini adalah Jepang. Kenapa? Karena Jepang menyediakan pekerjaan dan perlindungan. Mereka adalah negara maju, negara yang beradab, negara yang bisa menghargai pekerja Indonesia. Di Jepang ada yang disebut dengan visa keterampilan khusus pekerja, SSW, Specified Skill Worker. Nah, di SSW ini ada 14 bidang pekerjaan yang disediakan oleh Jepang untuk pekerja migran Indonesia yang berminat bekerja di Jepang. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang itu mendapatkan jaminan perlindungan, jaminan kesehatan, dan banyak juga yang mendapatkan perumahan. Dan
banyak hal-hal yang tidak ada di Malaides itu ada di Jepang. Terutama adalah rasa hormat. Bagaimana mereka menghormati para pekerja migran. Tidak hanya dari Indonesia, tapi dari semua negara. Tidak seperti di Malaides yang terus menghina dan terus merendahkan para pekerja migran, terutama pekerja migran dari Indonesia. Selain ke Jepang, banyak pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja ke Korea Selatan. Karena di Korea Selatan itu ada program IPS, Employment Permit System. Nah, pada program IPS itu, pemerintah Korea Selatan memberi pelatihan bahasa, kemudian kontrak yang jelas, kemudian perlindungan hukum, dan itu jaminan-jaminan yang diberi oleh pemerintah Korea Selatan jika pekerja Indonesia ingin bekerja di Korea Selatan. Tentunya itu hanya garis besar dan banyak lagi sistem-sistem yang sangat membantu pekerja migran Indonesia di sana. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah mereka menghargai pekerja migran Indonesia. Tidak seperti Malaides yang terus menghina dan merendahkan. Selain Jepang dan Korea, tentunya ada lagi negara yang sangat menginginkan pekerja migran Indonesia, yaitu Taiwan. Di Taiwan itu jadwal kerjanya jelas. Kemudian saat ingin beribadah diizinkan. Kemudian waktu liburnya jelas. Tidak seperti di Malaides yang jam kerjanya kurang jelas, kemudian waktu liburnya nggak ada, bahkan ada yang bisa kerja sampai 16 jam, tidur pun tidak diperhatikan. Jadi memang tidak dianggap seperti manusia. Nah, berbeda sekali dengan di Taiwan. Saat ini bukan hanya ekonomi mikro saja di Malaysia yang terganggu karena kekurangan pekerja migran dari Indonesia, tapi ekonomi makronya pun terganggu. Indikatornya adalah bursa saham di sektor perkebunan, di sektor properti itu menurun. Kemudian nilai tukar ringgit ke dolar juga menurun dan investor mulai ragu untuk masuk ke sektor-sektor industri, sektor-sektor bisnis di Malaides. Kenapa? Karena mereka semua sudah mendengar bahwa Malaides kekurangan pekerja terampil. Jadi saat ini Malaides akhirnya sadar bahwa mereka tidak kuat, bahwa mereka tidak sehebat yang mereka bayangkan. Karena semuanya hanya cerita-cerita di media yang dibesar-besarkan dan semuanya itu omong kosong. Bahwa Malaides tidak sehebat yang mereka ketahui. Karena sesungguhnya Malaides itu lemah. Saya sangat menyarankan agar pekerja-pekerja Indonesia yang masih ada di Malaides untuk segera menghabiskan kontraknya dan kembali ke Indonesia. Kemudian silakan ikut program-program yang diadakan oleh pemerintah Jepang, pemerintah Korea Selatan, pemerintah Taiwan, Hong Kong, atau bahkan pemerintah Jerman, karena mereka sangat menghargai pekerja-pekerja migran. Tidak seperti Malaides yang dari tahun ke tahun turun-temurun terus menghina dan mengejek pekerja migran Indonesia. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.